Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Mami. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya setelah materi statistika, yaitu tentang materi peluang yang akan dipelajari di SMP kelas 8, yaitu peluang kejadian 1. Nah, ini kenapa saya beri peluang kejadian 1, karena nanti untuk mempelajari peluang kejadian ini saya akan bagi menjadi 2 pertemuan, yaitu peluang kejadian 1 dan peluang kejadian 2. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah yang pertama, melalui pembelajaran jarak jauh, siswa dapat menentukan ruang sampel dari suatu percobaan dengan benar. Yang kedua, melalui pembelajaran jarak jauh, siswa dapat menentukan titik sampel dari suatu percobaan dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui pembelajaran jarak jauh, siswa dapat menentukan kejadian dari suatu percobaan dengan benar. Perhatikan gambar di sini. Ini ada gambar apa ini? Oh iya, benar, ini adalah gambar ular tangga. Nah, pernahkah kalian melakukan permainan ular tangga seperti gambar di samping? Jika kalian pernah bermain ular tangga, tentu kalian akan menggunakan dadu. Ini ya, menggunakan dadu ya, untuk menentukan jumlah langkah yang harus kalian ambil. Pada proses pelemparan dadu, hasil atau angka yang mungkin muncul adalah 1, 2, 3, 4 atau 4, 5 atau 6. Nah, kemungkinan munculnya angka pada melempar dadu adalah salah satu contoh dari peluang matematika. Langsung saja kita ke materi ya. Definisi peluang. Peluang didefinisikan sebagai sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa. Jadi, peluang itu adalah sama artinya dengan kemungkinan suatu kejadian. Istilah-istilah dalam peluang antara lain, yang pertama nanti kita kenal dengan ruang sampel, yaitu himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Kemudian yang kedua adalah titik sampel. Titik sampel yaitu anggota yang ada di dalam ruang sampel. Sedangkan yang ketiga yaitu kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Berarti nanti ada ruang sampel, di dalam ruang sampel nanti ada titik sampel. Kemudian nanti dalam titik sampel ini nanti ada yang dinamakan kejadian. Yang pertama ruang sampel. Ruang sampel nanti disimbolkan dengan S besar. Ruang sampel merupakan sebuah himpunan sehingga dalam penulisannya harus disertai dengan kurung kurawal. Contoh, ruang sampel pada pelemparan satu buah dadu bermata 6 adalah, berarti S-nya huruf besar sama dengan kurawal karena dia himpunan, berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini untuk yang pertama, misalkan kita gelindingkan dadu, muncul angka 1. Yang kedua bisa muncul angka 2, atau bisa juga muncul angka 3, atau bisa juga muncul angka 4, 5, dan 6. Kemudian ruang sampel pada pelambungan satu buah koin adalah, berarti kita sebut S besar sama dengan kemungkinan kalau koin itu kalau nggak muncul angka atau muncul gambar. Misalkan contoh ini adalah uang koin 200. Nah, yang ada angka 200-nya ini disebut dengan angka, sedangkan yang gambar burung garuda ini nanti disebut juga dengan gambar. Kemudian cara menentukan ruang sampel. Untuk menentukan ruang sampel nanti bisa menggunakan dua cara. Yang pertama dengan metode tabel dan yang kedua dengan metode diagram pohon. Kemudian titik sampel ya. Titik sampel, anggota dari ruang sampel itu disebut dengan titik sampel. Banyak titik sampel disimbolkan dengan NS. Contoh, titik sampel pada pelemparan satu buah dadu bermata 6 adalah, tadi kan ruang sampelnya tadi adalah himpunan dari angka 1 sampai 6. Berarti titik sampel tadi adalah anggota dari ruang sampel. Berarti titik sampelnya ya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti NS-nya banyak anggota titik sampel itu berarti sama dengan 6. Berarti banyak anggota di ruang sampel tadi, anggotanya ada berapa? 6, atau disebutkan ini titik sampelnya, yaitu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
Kemudian contoh yang kedua, titik sampel pada pelambungan satu buah koin adalah angka dan gambar. Berarti NS-nya sama dengan 2. Tadi kan kalau ruang sampelnya tadi adalah himpunan dari angka sama gambar. Berarti titik sampelnya ya angka dan gambar itu sendiri. Maka NS-nya jumlahnya ada 2, yaitu angka dan gambar. Kemudian menentukan ruang sampel dengan metode tabel. Tadi kan untuk menentukan ruang sampel ada 2, yaitu dengan metode tabel sama dengan diagram pohon. Nah, sekarang untuk menentukan ruang sampel dengan metode tabel. Untuk menentukan ruang sampel dari koin atau dadu yang berjumlah lebih dari 1 atau dilempar lebih dari 1 kali, kita bisa menggunakan tabel seperti berikut. Nah, untuk yang pertama, ini tabel ini menunjukkan 1 koin dilempar 2 kali atau 2 koin dilempar 1 kali. Berarti tabelnya untuk yang baris itu berarti kita isi ruang sampelnya tadi untuk koin itu kan angka sama gambar, untuk yang kolom juga gitu, berarti kita isi angka sama gambar. Untuk mengisi kolom yang di sini itu berarti kita gunakan baris kali kolom. Berarti ini baris 1 kolom 1 itu berarti isinya AA, baris 1 kolom 2 berarti AG, baris 2 kolom 1 berarti GA, baris 2 kolom 2 berarti GG. Kemudian untuk selanjutnya, untuk tabel yang kedua ini menunjukkan 1 dadu dilempar 2 kali atau 2 dadu dilempar 1 kali. Ini karena atau ini berarti artinya sama ya. Berarti untuk ini, untuk yang baris kita isi dadu itu bermata 6, berarti kita isi angka 1 sampai 6. Sedangkan untuk yang kolom juga seperti itu, kita isi angka 1 sampai 6 karena dadunya bermata 6. Kemudian untuk mengisi kolom-kolom yang di sini itu berarti kita gunakan sama baris kali kolom. Berarti kalau untuk baris 1 kolom 1 berarti 1,1, baris 1 kolom 2 berarti 1,2, baris 1 kolom 3 1,3 dan seterusnya. Misalkan di sini itu kan berarti baris ke 5 kolom ke 3 berarti 5,3. Nah, nanti ketemunya seperti ini semuanya. Diingat berarti pengisinya baris dulu baru kolom. Kemudian untuk yang tabel ketiga ini menunjukkan 1 koin dan 1 dadu dilempar 1 kali bersamaan ya. Berarti ini kita untuk yang baris kita isi angka gambar, kemudian untuk yang kolom 1 angka 1 sampai 6 dari dadu ya, ruang sampel dadu. Ini boleh dibolak-balik, boleh. Berarti dadunya nanti kamu isi di barisnya, sedangkan kolomnya nanti diisi angka gambar juga boleh. Nah, untuk ini berarti untuk baris 1 kolom 1 tabelnya seperti ini, berarti A1 baris 1 kolom 2 berarti A2 baris 1 kolom 3 A3 dan seterusnya. Untuk misalkan di sini itu berarti kan baris ke 2 kolom 4 berarti G, baris kedua kan G berarti G4 dan seterusnya. Nanti hasilnya untuk yang pertama, untuk titik sampelnya untuk yang tabel pertama ini diperoleh titik sampelnya AA, AG, GA, GG. Berarti NS-nya banyak titik sampelnya ada 4. Sedangkan untuk yang tabel yang kedua yang ini itu berarti himpunan ruang sampelnya itu 1,1, 1,2, 1,3 sampai 6,6. Berarti nanti NS-nya jumlahnya ada berapa? Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti 6 kali 6 berarti 36. Berarti banyak titik sampelnya ada 36. Kemudian untuk yang ketiga berarti untuk himpunan ruang sampelnya itu berarti A1, A2, A3, A4 sampai G6. Ini kalau kita hitung berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 2 berarti 12. Ini boleh ya ditulis A,1 apa langsung A1 aja boleh, sama saja. Kemudian untuk yang selanjutnya nah, sekarang bagaimana untuk penyajian tabel ruang sampel yang jumlah koin atau dadu yang pelemparannya lebih dari 2 kali. Nah, untuk yang pelemparannya lebih dari 2 kali itu berarti kita menggunakan hasil dari pelemparan sebelumnya. Tabel ini adalah contoh dari koin yang dilempar sebanyak 3 kali atau 3 koin dilempar sekali, itu berarti menggunakan tabel ini. Berarti kita ambil dari hasil pelemparan sebelumnya tadi untuk yang koin dilempar 2 kali itu kan hasilnya AA, AG, GA, GG ya. Berarti untuk itu kita gunakan hasilnya itu untuk mengisi kolomnya di sini. Sedang untuk yang baris tetap kita menggunakan AG.
Nah, berarti ini kita isi berarti A untuk baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2 berarti G, baris 1 kolom 3 GA, berarti hasilnya ini. Kemudian baris 1 kolom 4 berarti G, kemudian baris 2 kolom 1 berarti GAA, dan seterusnya sampai ketemu G. Berarti ini ada berapa ini NS-nya? Nah, berarti NS-nya ada 2 kali 2 kali 2, berarti sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, secara umum nanti rumus untuk menentukan titik sampel dari uang logam itu pakai rumus ini, NS sama dengan 2 pangkat N, dengan N ini adalah banyak pelemparan atau banyak uang logam. Berarti misalkan ada 2 keping uang logam, berarti N nya kan 2, berarti 2 pangkat 2 4. Ada 5 keping uang logam, berarti 2 pangkat 5 berarti 32. Atau ada 1 keping uang logam dilempar 5 kali, berarti N nya tetap 5, berarti 2 pangkat 5 berarti sama dengan 32. Oke, untuk yang kedua ini juga ada dadu dilempar sebanyak 3 kali juga. Nih, dadu dilempar sebanyak 3 kali, berarti untuk yang kolomnya ini kita peroleh dari hasil penghitungan sebelumnya, berarti hasil pelemparan dari 2 dadu atau dadu dilempar 2 kali. Berarti untuk barisnya tetap itu berarti angka 1 sampai 6 atau dadu 1 sampai 6. Sedangkan untuk yang kolom di sini itu diperoleh dari hasil dari pelemparan sebelumnya, yaitu 2 dadu dilempar sekali atau 1 dadu dilempar 2 kali. Berarti untuk pengisian di baris 1 kolom 1 berarti 1,11, dan untuk selanjutnya untuk yang di sini berarti nanti ini 116, berarti yang di sini 166 dan seterusnya. Diingat pokoknya ngisinya baris baru kolom dulu. Nah, untuk di sini itu seharusnya kan ada 36 kolom. Nah, kenapa 36? Nah, ini tadi berasal dari hasilnya tadi yang dadu dilempar 1 dadu dilempar 2 kali atau 2 dadu dilempar sekali tadi kan ada 36 NS-nya. Berarti di sini nanti seharusnya kolomnya juga ada 36. Karena tidak memungkinkan maka saya tulis titik-titik saja. Berarti nanti NS keseluruhannya ada 6 kali 6 kali 6. Berarti sama dengan 6 pangkat 3 berarti 216. Secara umum untuk banyak titik sampel dari dadu bermata 6 itu dirumuskan 6 pangkat N. Kalau untuk 2 dadu berarti 6 pangkat 2 berarti 36, 3 dadu 6 pangkat 3 216 dan seterusnya. Jadi nanti kalau yang ditanya banyak titik sampel ada berapa, berarti tidak perlu dibuat tabel atau tidak perlu dibuat diagram pohon, langsung pakai rumus ini. NS untuk yang koin itu NS nya 2 pangkat N, sedangkan NS untuk yang dadu bermata 6 tadi 6 pangkat N. Selanjutnya menentukan ruang sampel dengan diagram pohon. Metode diagram pohon biasanya digunakan untuk ruang sampel yang relatif kecil, karena nanti kalau misalkan besar nanti cabangnya juga banyak maka akan lebih rumit lagi. Kalau banyak mending pakai tabel. Nah, untuk yang contoh 1 ruang sampel untuk pelemparan 3 koin diundi sekali. Tabelnya seperti ini ya. Ini tadi 3 koin diundi sekali. Nah, yang pertama yang di sini itu menunjukkan pelemparan 1 kali. Ini 1 koin ya. Ini 1 koin atau 1 kali. Sedangkan yang di sini itu menunjukkan 1 koin dilempar 2 kali atau 2 koin dilempar sekali. Nah, sedangkan di sini berarti ini cabang untuk yang 1 koin dilempar sebanyak 3 kali atau 3 koin dilempar sekali. Nah, berarti untuk yang pertama koin itu kan punya 2 sisi, yaitu angka sama gambar. Kita ambil satu-satu dulu. Yang angka untuk yang sekali, yang kedua kali berarti kita buat cabang 2 juga, karena ini juga angka gambar juga kan. Untuk pelemparan kedua kali berarti angka gambar. Kemudian kita buat cabang lagi karena dia dilempar lagi, berarti angka gambar. Dari sini kita perlu jadi A, berarti ketemu nih A. Kemudian di sini A, G, berarti ketemu A, G. Kemudian lagi A, berarti berarti ketemu ini A, G, A, berarti ketemu A, G, A di sini. Kemudian ini A, G, G, ketemu A, G, G. Nah, ini untuk yang satu sisi. Kemudian sisi yang gambar, untuk sisi gambar juga sama, kita buat cabang
Untuk pelemparan kedua berarti AG. Untuk pelemparan selanjutnya berarti dari A kita buat cabang lagi, G juga kita buat cabang lagi. Jadi ketemu GAA. Berarti ini GAA. Kemudian ini GAG. GAG ini. Kemudian ini GGA. GGA. Kemudian sama GGG. GGG. Jadi di sini ketemu titik sampelnya itu ada AAA, AAG, AGA, AGG, GAA dan seterusnya. Ini sama kan dengan hasil dari menggunakan metode tabel. Jadi titik sampelnya berjumlah 8. Kemudian untuk yang contoh 2, ruang sampel sekeping uang logam. Jadi kan di sini sekeping ya, satu keping uang logam, sekeping uang logam dan sebuah dadu. Berarti ini ada 2 ruang sampelnya, sekeping uang logam dan sebuah dadu. Berarti nah kita buat juga untuk yang uang logam dan dadu. Berarti uang logam tadi yang kita buat satu-satu dulu ya. Untuk yang sisi angka berarti sama satu dadu, berarti 1 sampai 6 kita buat cabang 6 dari mata dadu. Berarti ketemu A1, A2, A3, A4, A5, A6. Kemudian di sisi gambar juga sama, kita buat cabang 6 karena ini juga sama dadu kan. G1, G2, G3 dan sampai G6. Jadi sama, berarti titik sampelnya ketemu A1, A2, A3, A4, A5, A6, G1, G2, G3 sampai G6. Jadi jumlah total dari titik sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Nah, 12 itu dari mana? Secara umum, jika ada 2 ruang sampel dilempar secara bersamaan, berarti NS keseluruhannya rumusnya sama dengan NS1 dikali NS2. Berarti ruang sampel 1 dikali ruang sampel 2. Ini tadi kan sekeping uang logam, ruang sampelnya kan ada 2 yaitu AG. Kemudian sebuah dadu, ruang sampelnya ada 6, 1 sampai 6. Berarti keseluruhan total ruang sampel keseluruhannya, banyak titik sampel keseluruhannya adalah 2 kali 6, berarti sama dengan 12. Berarti langsung aja kalau nanti ada 2 kejadian dari total titik sampelnya, berarti langsung pakai rumus titik sampel yang pertama dikali titik sampel yang kedua. Kemudian kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Banyak kejadian yang muncul disimbolkan dengan NA. Kalau tadi ruang titik sampel tadi NS ya, kalau banyak kejadiannya berarti NA. Untuk mencari NA bisa juga dengan menggunakan rumus NA sama dengan NS dikurangi NA, dibaca ini NA komplement. Nah, A komplement itu adalah kejadian selain A, berarti kejadian dari selain A. Kemudian untuk contohnya, banyak kejadian muncul angka genap pada pelemparan satu buah dadu. Dijawab untuk yang ruang sampelnya atau titik sampelnya dari satu buah dadu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah dari sini kita ambil angka genapnya berapa? Berarti angka genapnya ada 2, 4, dan 6. Jadi NA-nya sama dengan 3, yaitu apa? 2, 4, dan 6. Kemudian yang kedua, banyak kejadian muncul minimal satu angka pada pelemparan 3 keping koin. Nah, di sini dia ada 3 keping koin ya. Berarti yang tadi kita peroleh bahwa 3 keping koin itu memiliki titik sampel yaitu AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG. Nah, di sini ada 8 kan, berarti ada 8 titik sampel. Minimal muncul satu angka adalah minimal muncul satu angka ya. Berarti boleh muncul 1, boleh muncul 2, boleh muncul 3, minimal 1. Berarti yang muncul minimal 1 itu ada AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, sama GGA. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berarti NA-nya sama dengan 7. Atau bisa juga pakai rumus yang ini. Kalau pakai rumus ini berarti kejadian muncul kurang dari 1. Berarti A komplement. Tadi A-nya tadi adalah munculnya minimal satu angka ya. Berarti komplement minimal satu angka itu berarti kan kurang dari 1. Kalau minimal itu kan boleh lebih dari sama dengan 1 kan, berarti komplemennya adalah kurang dari 1. Ya, kurang dari 1 artinya tidak muncul angka sama sekali atau angka muncul 0. Yang tidak muncul angka sama sekali itu hanya 1, yaitu GGG. Berarti NA komplemennya dari ini tadi adalah
GGG, yaitu NA-nya sama dengan 1, NA komplemennya. Maka NA sama dengan NS dikurangi NA komplemen, berarti sama dengan 8 kurangi 1, berarti 7. Jadi untuk mencarinya tadi bisa pakai dua cara, bisa langsung pakai ini atau pakai komplemennya. Kemudian percobaan fair atau adil. Suatu percobaan dikatakan fair atau adil jika kejadian-kejadian yang diharapkan mempunyai kesempatan yang sama besar. Contoh, Sila dan Marshall ingin meminjam sebuah buku yang sama di perpustakaan. Agar fair, maka percobaan yang dapat mereka lakukan adalah: untuk yang pertama, mereka bisa menggunakan mengundi dengan uang logam dengan aturan jika muncul gambar, maka yang akan meminjam buku duluan itu adalah Sila. Nah, berarti N Sila itu kan 1. Kemudian jika muncul angka, maka yang akan meminjam sebuah buku duluan adalah Marshall. Berarti N Marshallnya juga 1. Karena N Sila sama N Marshallnya itu sama-sama 1, maka itu disebut dengan percobaan fair atau adil. Yang kedua, bisa juga dengan menggunakan mengundi dengan dadu dengan aturan jika muncul angka ganjil, maka Sila yang akan meminjam duluan. Berarti N Silanya 3, yaitu angka berapa aja ganjilnya? Berarti 1, 3, sama 5 yang ganjil ya. Kemudian jika muncul angka genap, maka yang akan meminjam duluan adalah Marshall. Berarti N Marshall juga 3, yaitu yang genap 2, yang genap ya 4 dan 6. Nah, karena N Sila sama dengan N Marshall itu sama yaitu 3, maka percobaannya dikatakan fair. Oke, lanjut ke contoh soal 1. Soal, 2 keping uang logam dilambungkan bersamaan dengan sebuah dadu. Ingat di sini ada 2 keping uang logam sama sebuah dadu. Banyak titik yang ditanyakan, banyak titik sampel, yang B ruang sampel, yang C kejadian muncul angka pada kedua uang logam dan angka genap pada dadu, dan yang D kejadian muncul sisi yang berbeda pada kedua koin dan angka kelipatan 3. Ya, jawab diketahui. Ruang sampel 2 keping uang logam, berarti kita simbolkan dengan NS1 itu sama dengan 2 pangkat 2, yaitu 4. Kemudian ruang sampel sebuah dadu kita simbolkan dengan NS2, berarti sama dengan 6. Yang A banyak titik sampel keseluruhan ya, berarti NS keseluruhannya itu sama dengan pakai rumus yang NS1 kali NS2, karena ada di sini ada 2 ruang sampel. Langsung saja, berarti 4 kali 6 berarti 24. Jadi banyak titik sampelnya ada 24. Kemudian yang B, ruang sampel pada percobaan adalah sebagai berikut. Nah, tadi kan ada 2 uang logam sama 1 dadu. Untuk yang 2 keping uang logam kan ruang titik sampelnya ketemu ini ya, AA, AG, GA, GG. Sedangkan untuk yang dadu 1 sampai 6. Berarti untuk baris 1 kolom 1 berarti AA1, baris 1 kolom 2 berarti AA2, baris 1 kolom 3 berarti AA3 dan seterusnya. Ingat pokoknya untuk mengisi yang kolom di sini itu berarti baris sama kolom dan seterusnya. Kemudian yang C, misalkan A itu sama dengan kejadian muncul 2 sisi angka pada uang logam dan angka genap pada dadu. Maka ketemu kejadian dari A itu sama dengan himpunan AA2, AA4 dan AA6. Muncul 2 sisi angka ya, 2 sisi angka dan genap. 2 sisi angka genap berarti AA sama genap berarti AA2, AA4 sama AA6. Enggak ada lagi kan yang A-nya A muncul 2 kali sama genap. Berarti untuk yang C tadi kejadiannya A itu adalah AA2, AA4, AA6. Ada ini. Kemudian yang D yang ditanyakan kejadian muncul sisi yang berbeda pada uang logam dan angka kelipatan 3 pada dadu. Berarti untuk yang B kita misalkan ya, kejadian ini tadi adalah B. Jadi untuk B itu sama dengan kejadian muncul sisi yang berbeda, berarti AG atau GA dan kelipatan 3. Kelipatan 3 itu ada 3 sama 6. Berarti AG3, AG6 sama GA3 sama GA6. Berarti jawabannya yang
Ini untuk yang kejadian muncul sisi yang berbeda pada uang logam dan angka kelipatan 3 pada dadu itu yaitu AG3, AG6, GA3 dan GA6. Kemudian contoh soal yang kedua. Seorang pelatih mencoba memasangkan 3 orang pemain bulu tangkis pria dengan 3 orang pemain bulu tangkis wanita untuk bermain ganda campuran. Tentukan A. Banyak titik sampel, dan B. Ruang sampel percobaan tersebut. Yang diketahui di sini banyak ruang sampel pemain bulu tangkis pria, itu berarti kan di sini ada 3, berarti kita simpulkan NS1 nya sama dengan 3. Sedangkan banyak ruang sampel PBL wanita, pemain bulu tangkis wanita, kita simpulkan dengan NS2. Wanita jadi ada 3, berarti sama dengan 3. Yang A yang ditanya banyak titik sampel. Nah, karena ini ada 2 titik sampel, berarti NS rumusnya sama dengan NS1 kali NS2, berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi banyak titik sampelnya ada 9. Kemudian tabel ruang sampel percobaan, berarti kita buat untuk yang baris ini kita untuk pemain pria yang pertama kita simpulkan P1, pemain pria kedua kita simpulkan P2, pemain pria 3 kita simpulkan P3, dan untuk pemain wanita 1 kita simpulkan W1, pemain wanita 2 kita simpulkan W2, dan pemain wanita 3 kita simpulkan W3. Berarti untuk mengisi yang kolom di sini berarti P1 W1, untuk yang baris 1 kolom 2 berarti P1 W2, baris 1 kolom 3 P1 W3, dan seterusnya. Jadi jadi ruang sampelnya adalah himpunan dari P1W1, P1W2, P1W3, P2W1, P2W2, P2W3, P3W1, P3W2, dan P3W3. Ini maaf, ini seharusnya W3 bukan W4. Maksudnya ini seharusnya W3. Ini juga seharusnya W3. Jadi nah, oke, cukup sekian penjelasan saya tentang materi peluang kejadian yang pertama. Semoga penjelasan saya bisa dimengerti dan dapat membantu kalian dalam mempelajari materi peluang untuk yang bagian pertama ini. Nah, tetap semangat belajar meskipun kita dalam kondisi tetap PJJ. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.